Sudah mulai. Memilih tim sukses. Demikianlah sabda Tuhan. Ulang tahun ke-38 ini sangat lain dengan ulang tahun ke-37 tahun lalu. Dari kehadirannya itu sangat tampak itu semarak. Tahun lalu itu hanya sebagian sini sama-sama kecil, masih ada sisa. Mungkin masih takut pandemi mungkin. Tapi tahun ini cukup hampir penuh dan menurut saya tidak begitu jomplang, meskipun jumlahnya antara kaum laki-laki dengan kaum wanita menjumblang. Tapi banyak sekarang nih, tahun lalu tuh didominasi kaum perempuan lah. Tapi kali ini hampir, meskipun belum sama tapi hampir imbang. Nah, karena itu para saudara-saudara sekalian, kalau semua itu kita landaskan pada sabda Tuhan yang kita terima pada hari ini, dan kemarin itu dari ketua Bu Maria dan diteguhkan sama Mbak Lis itu, Romo bacanya yang mana? Nah, ini untuk mengajak karena ini akan menjadi suatu inspirasi bagi kehidupan kita dalam perjalanan. Nih, maka tadi dalam bacaan yang dikutip dari kitab Amsal itu, di sana terungkapkan adanya ada mulut, ada bibir, ada lidah. Semua ini adalah organ tubuh kita manusia yang harus sangat kita perhatikan akan penggunaannya, pemakaiannya. Sebab kalau tidak, inilah sumber kedosaan. Bibir awake dhewe, Romo tahu ya. Sedikit ya, tadi tahu maksudnya, bibirnya ya. Bibir dhewe terus apa ya? Mulut itu. Nah, cara Jawane cangkeme. Terus lidahnya ilatnya, telu ini jadi sumber dosa. Nah, maka harus hati-hati dalam menjalankan langkah hidup. Karena itu kalau yang lain sekian ini yang datang itu kira-kira bisa hampir mencapai 50 tahun atas sekali Romo. Dan usia 38 tahun itu masih produktif. Tetapi nek wis 50 tahun ke depan ki ya ke atas ki ya wis rada ya isih produktif nek wis ra kaya nek. Nah, disitulah maka kadang-kadang untuk orang-orang yang sudah orang produktif itu kebanyakan bukan rumpine. Nah, wis sing mare dosa ora iso ngomong, gitu. Nah, itulah. Nah, karena itu kita diingatkan supaya kita menggunakan apa yang oleh Allah berikan untuk bagaimana menapaki langkah hidup ini supaya betul-betul tetap pula ada maknanya langkah kita, hidup kita. Aku masih saya kadang-kadang yo sok delok kowe kok yo telaten-telaten ndandengi wong tuwa. Aku nek dengar ya sinau, ben kambenine aku yang dadi wong tuwa. Ya, ya puji Tuhan, aku durung kakiku sih roboh. Puji Tuhan. Ora pelek lho, Mbak. Karena bisa ngasih do kanggo kaki iki. Ya. Nah, ini kan ini rahmat. Ini rahmat. Yang sekiranya haruslah kita sadari supaya betul-betul apa yang bisa kita perankan dalam hidup ini itu punya daya. Dayanya bukan hanya eksklusif untuk diri sendiri, tetapi untuk semua. Bersyukurlah, dan saya sebagai imam dan mukanya termasuk ngomong itu pun bersyukur jenengan dondo nyembayang ke aku kabeh krana. Ini yang saya rasakan, saya syukuri betul-betul sampai saat ini.
Nah, maka dari situlah bagaimana kita dalam kebersamaan. Nah, melalui ungkapan-ungkapan itu kita bisa berkomunikasi, berrelasi secara batin. Meskipun kadang-kadang ya banyak yang dibatin daripada yang diungkapkan. Banyak yang dibatin daripada yang diungkapkan. Mungkin tadi takut kalau kita jatuh dalam dosa karena ungkapan itu pasti pakai 3 organ tadi, ada bibir, ada mulut, ada lidah. Nah, lalu kadang-kadang dibatin. Itu kalau saya tempatkan dalam konteks hidup kita secara umum, tidak dalam persekutuan. Nah, dalam persekutuan itu, jadi persekutuan ini kalau kita berdua pasti semua menaikkan doa. Tetapi kalau sudah kita masuk sebagai umat, nah, ini saya berharap PD-PD yang ada dari barat sampai timur, dari selatan sampai utara itu menjadi pelopor-pelopor, perintis-perintis, volunteer di lingkungan kita masing-masing, meskipun kita rata-rata sudah usia. Di Lobrimi PD Maria itu usianya paling PD yang paling umurnya yang paling tua anggotanya. Tapi terkenal loh di mana-mana itu, sampai Cilacap aja terkenal. Maka beberapa waktu yang lalu saya dapat berita dari Mbak Cing-Cing. Cing-Cing kan siapa? Betul nggak? Pernah dulu. Cing-Cing. Betul ya? Kamu bisa diurut ke HT PD Maria, yo kita mau. Wah, raiso kamu. Jadi yo sekolah Cilacap kita undang. Meskipun Bu Maria sama Bu Christine nggak undangnya, aku undang. Untungnya ada kon aku tanggung jawab. Nah, dari situlah menunjukkan bagaimana kiprah kita, gerak kita sebagai sebagai insan yang beriman, haruslah kita menunjukkan langkah-langkah ini. Maka kembali lagi melalui 3 organ dalam diri kita, itulah mengungkapkan, menggambarkan situasi kehidupan yang harus kita lakukan. Karena itu perlu kita upayakan. Nah, maka hati-hati ke depannya kalau nanti kita berhimpun belum mau nak bibit mau bahasa bes balik sama mari kita mulai dengan nyanyi tujuan nyanyi kabeh semangat kabehnya itulah hal yang kita lakukan. Nah, karena itu bisa seperti itulah kita harus betul punya daya bagaimana kita mengendalikan diri dalam kehidupan kita, harus kita perankan dalam langkah-langkah kita. Nah, karena itu lidah orang benar seperti itu bagaikan perak pilihan. Kalau kita bisa pakai. Nah, jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita haruslah menggunakan mulut, bibir, lidah sebagai barang yang sungguh sangat berharga, seperti harganya perak. Harganya perak. Jika kita mempunyai kalung emas misalnya, tidak mungkin kita pakaikan kalung itu di leher hewan. Tapi pasti kita pakai apa? Mau mengungkapkan inilah yang sungguh sangat bernilai untuk langkah kita. Bagaimana kita berupaya untuk ini? Nah, karena itu pula ada 3 langkah yang kiranya untuk bagaimana kita menyuarakan. 3 langkah. Langkah yang pertama, sebelum kita berbicara, cek dulu apakah hal yang akan kita katakan itu adalah hal yang baik untuk diriku dan juga untuk orang lain. Maka itu haruslah kontrol. Hati-hati kalau menyampaikan itu, karena merumuskan dengan urusan kata itu meskipun masuk kita baik, tapi jelek jadinya. Nah, ini pengalaman saya. Dulu teman-teman dari Tambua itu sebuah sekolah nomor Tualudan itu mungkin Romo kenal Romo Rupet ya? Rupet Ramone. Mungkin pernah dengar Rupet Ramone itu. Nggak kenal karena beda kesupan. Anda di kesupan ini Romo Rupet itu di Tambua. Ya, itu aku rada kurang ajar. Maksudku tak jadi benape maksudku enggak saya dapat itu. Karena ada pelajaran bahasa Jawa itu yang mengajar itu Bu Martono almarhum itu mengatakan nanti kalau ketemu dengan dengan Bu Martono bilang ya sugeng enjing dosa. Hatene muni tenan.
siapa yang ngajari? Wah, Saji yang ngajari, aku panggil siapa. Tapi dia sampai sekarang nggak lupa. Kalau ketemu pasti sama-sama udah jadi imam sudah sekian tahun itu ketemu, aku masih kelingan apa yang dulu kamu ajarkan, itu sungguh menggerakkan. Jelek nih, dayanya apik. Karena selalu teringat, karena itu kita harus betul kira-kira ini nanti bisa merusak atau justru sebaliknya mendekatkan untuk ini. Nah inilah maka harus kita cek untuk ini. Sama saya itu kadang-kadang menipu, tapi ini kurang kayak belum. Kenapa? Ketika saya pulang hari Lebaran itu, Mas kok kamu punya barang gitu, jangan buat melu repot nopo tamu. Terus kok ini putra nggih buat aku dolan piyambak. Soalnya ini tak saya terangkan nggak bisa nangkap karena saya bukan dari keluarga Katolik. Ya harus bagaimana? Nah itu saya menggunakan ungkapan itu hanya supaya tidak menimbulkan kasak kusuk sana sini ya. Nek aja mriko nggih repot nopo tamu piyambak gitu. Itu anak-anak bisa pun kisah piyambak Lebaran. Sudah selesai enggak tanya Romo caranya kok takon kok Romo kok ora tau jenengan ora keluarga sebab ora iso nangkep bagi mereka. Enggak iso nangkep. Nah, itu harus katakan. Maka itu dilihat ini. Jika itu akan menyakiti, maka apa menjadi malu, haruslah kita hati-hati. Jangan sampai nanti lalu menjatuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dicek dulu apakah yang akan kita katakan itu hal yang benar. Jika itu merupakan kebohongan, apalagi agar kita dipandang baik oleh orang lain, jangan lalu dikatakan. Dan sekarang inilah merebak. Maka di berita-berita banyak yang namanya hoax itu, ya karena itu. Maka harus hati-hati. Sekarang, apalagi sampai diviralkan, wah itu hati-hati betul. Enggak viralnya mau lebih mau ke viralnya tekan cak turunnya tak gede monggo, tapi yang contoh yang diviralkan. Beberapa waktu yang lalu ada pernikahan di Semarang, itu kebetulan pernikahan itu antara satu Katolik, satu bukan Katolik di gereja. Yang satu yang ceweknya itu menggunakan pakaian adat Islam mereka, lalu yang berbeda itu diviralkan. Sekarang jadi luar biasa. Merbaknya akan menjadi masalah. Jadi masalah sampai sekarang ini. Inilah yang kiranya maka jangan mudah memviralkan sesuatu yang sekiranya nanti bisa menimbulkan dampak yang lebih besar lagi. Dan sekarang ini pun MA sampai tidak lagi mengadukan mengizinkan pernikahan beda agama. Seperti dampaknya seperti itu. Gak ngerti. Wah, sewaktu awal menurut bangga. Wah, ini. Gak usah tak tahu itu rasa asli. Aku ini baru terus dampak. Ini musuh orang. Kemudian baru dia mengatakan, mohon maaf mau salah kami tidak. Ini jangan salahnya. Itu udah harus hati-hati. Kalau kita men-sharekan, memviralkan sesuatu, kira-kira membawa dampak positif atau dampak negatif. Nah, kalau memang itu positif, mari kita dukung. Tapi kalau nanti dampaknya negatif, haruslah itu hati-hati. Itulah yang beberapa waktu yang lalu ketika kita merayakan hari Jumat Agung, itu kan puasa, bersamaan pula saudara-saudara kita Muslim juga berpuasa. Dan waktu itu kami saling berbagi takjil. Jadi mereka bertakjil pada kami ketika kami selesai ibadah Jumat Agung. Lalu seminggu berikutnya kami bersama-sama juga bagi takjil pada mereka saat mereka sedang menyelesaikan puasa itu. Lalu pada saat buka puasa kami akhirnya datang saling itu akhirnya dapat dikenalkan. Mek jenenge pindho, jenengku disulap. Gitu. Jadi nek diwaca lho jenengku Sajiono tapi dijelup. Sujono. Enggak Sujono. Ya cilaka. Bukan Sajiono, Sujono. Sujono ini padahal orang yang jelek itu Sujono, Pak. Aku ini janani bapak itu sing curiga karo bapak. Ini janani Romo itu saya aku curiga dengan Romo. Sama curiga. Saya disujanani itu Sujono. Maka hanya nanti iki Romo iki nek tetoke gambar iki aku wis tau kenal kok jenenge ganti saiki Romo men bahasa tugas nang ora batin bunggulmu. Nah, itulah. Karena itu haruslah betul-betul. Meskipun
meskipun baik tapi ada sedikit juga nilai yang kurang, tetapi bukan mengurangi makna. Itu yang kedua. Yang ketiga, cek apakah hal itu sungguh bermanfaat. Jika itu malah akan merendahkan orang lain atau diri kita, haruslah hati-hati dalam menjalankan supaya betul-betul kita menggunakan ungkapan-ungkapan itu melalui organ kita tadi betul-betul bisa punya nilai. Nah, karena itu mari Bapak Ibu saudari, setiap kita mengungkapkan dengan doa kita, entah dengan nyanyian-nyanyian atau pujian, dengan pula doa-doa kita, itu semuanya diarahkan demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Karena itu di saat kita merayakan hari ulang tahun itu kita diingatkan. Maka kalau kita perjalanan tahun 85 seperti apa dulu awal-awalnya, tetapi saya merasakan meskipun kembali lagi warganya itu sudah cukup usia, neng semangatnya tetap semangat muda. Itu hebatnya di situ. Dibandingin kalau lihat-lihatnya itu mau. Bahkan dulu jadi incaran iri hati dari kayak Karanganyar di PD apa saja. Satu bios. Karena satu bios. Di saya ya guru yang nanti saya dia ngajak aku awal. Termasuk juga dulu di samping di PD Maria juga di PD-nya Pak Adi ya. PD apa kan itu? PD Kasih. Udah melu nang kono. Jur akhire nongkrong kayak karane Bu Toni, Bu Roni, Pak Toni. Itu masih ada. Lalu yang sekarang pindah di Bandung, Bu Titi. Jimmy Bu Titi. Saya masih ingat waktu itu awal-awal merintis perjalanan itu dan sekarang sudah mulai ada, ya syukur alhamdulillah bahwa kita sudah mulai. Nah, bahkan kemarin waktu itu belum nyapa yang Klaten, sekarang Klaten yang sudah juga ikut, mudah-mudahan cukup Romo ini, mudah-mudahan. Karena ada beberapa Romo yang kadang-kadang kurang begitu memberikan dukungan kepada keberadaan PD, ada pula. Tapi mudah-mudahan nanti Romo juga bisa membawa di sana karena beliau di seminari menengah nanti bisa memulai dari sana. Kalau seandainya sana sudah ada ya akhirnya nanti bisa dikembangkan di sana. Nah, itulah beberapa hal yang kiranya perlu bisa kita beli, kita ikat untuk kita menjadi bekal langkah-langkah kehidupan kita sehingga segala sesuatu yang kita perankan tidak akan pernah musnah atau sia-sia, tapi senantiasa bermanfaat untuk hidup kita, baik sekarang ini maupun di waktu yang akan datang, karena perjalanan hidup kita masih jauh harus kita siapkan mulai dalam proses peristiwa sekarang ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti permulaan sekarang dan sepanjang abad. Amin. Para Bapak Ibu, pada seri mari kita lanjutkan, kita akan bersama-sama kita memanjatkan doa umat kita.